Beberapa waktu yang lalu ada seseorang yang memberikan komentar pada waktu ada peristiwa World Trade Center di New York dihantam dengan pesawat. Kemudian Amerika membalas menyerang Afghanistan. Ribuan, puluhan ribu orang menjadi korban. Di mana Tuhan? Ada satu jawaban yang menyebutkan bahwa, yang berusaha untuk menjawab bahwa ya semuanya itu sudah termasuk skenario besar, sudah termasuk rencana Tuhan. Di balik semuanya itu tentu ada hikmahnya. Manusia tidak bisa meraba dengan rasionya. Manusia tidak bisa memikirkan dengan rasionya. Karena apa yang dilakukan oleh Tuhan itu adalah rahasia bagi dia. Ibu bapak, sulit bagi seorang Buddhis untuk menerima hal ini. Karena kalau menerima semuanya itu sudah dikehendaki dan yang dikehendaki akan berjalan, itu akan bertentangan dengan ajaran tentang hukum karma. Tidak ada satupun yang terjadi tanpa akibat, tanpa sebab yang menyebabkan, yang mengakibatkan hal itu terjadi. Kalau tidak ada sebab, tidak mungkin peristiwa itu terjadi. Kalau peristiwa itu terjadi, tentu ada sebab. Amat sulit kita menerima bahwa kalau Tuhan menciptakan semuanya itu, mengapa yang mencipta dia membunuhnya sendiri dengan peristiwa yang sulit ditangkap oleh rasa kemanusiaan kita. Tetapi di satu pihak orang mengatakan, ya Tuhan tidak bisa dimengerti dengan akal kita, tidak bisa dibicarakan dengan akal kita. Kalau begitu, mengapa dulu-dulu Anda membicarakan Tuhan? Mencipta, memberikan rahmat, memberikan hukuman. Kalau memang tidak dibicarakan, mengapa dulu-dulu dibicarakan? Bukankah ini yang disebut standar ganda? Pada waktu bisa dibicarakan, kita bicarakan. Tapi pada waktu ada peristiwa WTC, pada waktu ada peristiwa Afghanistan, pada waktu ada bom atom, di mana kasih sayang Tuhan? Ora usah ngomong. Pikiranmu tidak cukup untuk bicara ke Tuhan. Lah wingi-wingi kok cukup. Nah kemarin-kemarin kok boleh kita bicara. Maha pengasih, penyayang, memberikan ampunan, mohonlah nanti akan diberi. Kok tahu kalau mohon mesti diberi? Kemarin-kemarin kok ngomong. Sekarang kita membicarakan kenapa itu begitu, korban begitu, nggak ditolong. Kok kita disuruh bungkam? Tidak usah dibicarakan. Kamu tidak bisa bicarakan. Bukankah itu standar ganda? Bagi pandangan Buddhis, kalau Tuhan itu adalah asangkata dhamma, esa, mutlak. Kalau konsisten dengan yang mutlak, kalau yang dinamakan mutlak, yang mutlak tidak bisa dibicarakan dengan cara apapun. Sedikit pun kita membicarakan yang mutlak sudah menjadi relatif, tidak mutlak lagi. Memberi, mengasihi, mendengar, mengampuni, kita membicarakan yang mutlak. Pada saat kita membicarakan yang mutlak, yang ultimate, yang mutlak menjadi tidak mutlak lagi. Dan Buddhis konsisten dengan itu, yang mutlak adalah mutlak. Tidak ada kata-kata, tidak ada penggambaran, tidak ada bayangan-bayangan, tidak ada konsep-konsep yang bisa menggambarkan yang mutlak. Apa yang kita bicarakan selama ini persis seperti kata Armstrong. Saya akan mengulangi sekali lagi. Namun jika kita memperhatikan ketiga agama besar kita, menjadi jelas bahwa tidak ada pandangan yang benar, yang objektif tentang Tuhan. Setiap generasi baru harus menciptakan citra Tuhan yang cocok bagi generasinya.
Apalagi dia kemudian menulis. Ini membawa saya di sini adalah penulis buku ini, Karen Armstrong. Ini membawa saya ke titik yang sulit karena Tuhan ini telah terlanjur secara khusus dikenal sebagai berjenis laki-laki. Sorry saja untuk kaum wanita ya, tidak ada Tuhan wanita. Karena apa? Dalam bahasa Inggris kaum monoteis lazim merujuk kepada Tuhan dengan kata ganti he, tidak pernah si. Pada masa sekarang kaum feminis dengan sangat sadar menaruh keberatan tentang hal ini. Penggunaan kata ganti maskulin untuk Tuhan ini menimbulkan persoalan dalam sebagian bahasa bergender. Tuhan tidak pernah dibicarakan si, tidak pernah. Tidak pernah mirip perempuan, tidak pernah. Hanya mirip kita yang laki-laki. Dan Buddhis tidak tergelincir di dalam pembicaraan seperti itu. Penggambaran seperti itu yang dikatakan antroposentrisme. Menggambarkan dengan citra manusia, menggambarkan dengan pola berpikir manusia. Ibu bapak, kemudian memang ada pertanyaan. Lalu menurut Buddhis, siapa yang mengatur tertib kosmik ini, alam semesta ini, makhluk-makhluk dan sebagainya? Karena di dalam agama lain disebut sebagai Tuhan. Bisakah Buddhis menerima itu? Ya, tetapi dengan catatan Tuhan sebagai pengatur itu pun bukan personal. Dia adalah prinsip, hukum alam, hukum semesta, yang tanpa awal, tanpa akhir. Tidak ada yang mencipta, tidak ada yang membuat. Berlaku untuk semuanya, diakui atau tidak diakui, dipuja atau tidak dipuja. Dia akan jalan sesuai dengan hukum itu. Mengapa kita enggan? Mengapa kita takut melakukan kejahatan? Mengapa kita berusaha untuk menambah kebajikan? Ya, karena semuanya memberikan akibat. Karena ada hukum karma. Hukum karma itulah salah satu bagian dari hukum kosmik ini, yang tidak ada yang menciptakan, tanpa awal, tanpa akhir. Berlaku bagi semuanya, dia umat Buddha atau bukan, mengakui atau bukan, mengerti atau tidak mengerti, juga tidak perlu dipuja, tidak perlu dimohon. Dia akan berjalan sesuai dengan hukumnya itu. Saya ingin membaca alinea terakhir dari buku ini. Karen Armstrong menulis, memang manusia tidak bisa menanggung beban kehampaan dan kenestapaan. Mereka akan mengisi kekosongan itu dengan menciptakan fokus baru untuk meraih hidup yang bermakna. Berhala kaum fundamentalis bukanlah pengganti yang baik untuk Tuhan. Jika kita mau menciptakan gairah keimanan yang baru untuk abad ke-21, mungkin kita harus merenungkan dengan saksama sejarah Tuhan ini demi menarik beberapa pelajaran dan peringatan. Jadi meskipun Tuhan yang digambarkan sebagai manusia mendengar, memberikan berkah, memberikan rahmat, menghukum, itu sudah tidak sulit lagi diterima oleh manusia di abad yang ke-21 ini. Tetapi ide tentang Tuhan itu dibutuhkan oleh manusia untuk mengisi kehampaan dan kekosongan jiwanya. Lalu bagaimana? Citra Tuhan yang bagaimana sekarang yang kita butuhkan? Dia menutup buku ini dengan pertanyaan seperti itu. Ibu bapak,
Demikianlah secara garis besar pengertian atau pandangan ketuhanan di dalam agama Buddha. Saya pikir saya harus stop, saudara, karena sudah diperingatkan oleh Karen Armstrong, jangan banyak-banyak berbicara tentang Tuhan, semakin banyak semakin salah. Kalau saya bicara semakin banyak semakin gamblang, nanti akan menjadi semakin salah. Oleh karena itu saya akan berhenti sampai di sini, dan silakan ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara untuk memperluas pengertian ini. Mudah-mudahan bukan menjadi semakin luas semakin salah. Saya kira cukup sekian, dan silahkan kalau pertanyaan-pertanyaan ingin disampaikan. Terima kasih. Ibu bapak, ada banyak agama di dunia ini saya merasa justru baik. Memang saya menganut agama Buddha. Bagi saya agama Buddha itu benar. Selain benar juga cocok bagi saya. Tapi orang lain juga tidak bisa, kita tidak bisa berpikir bahwa orang lain juga harus cocok dan melihat bahwa agama Buddha itu benar seperti saya, tidak bisa. Salah satu contoh, ada seorang anak di Jakarta yang ikut naik pesawat yang masuk ke WTC itu. Habis jenazahnya tidak bisa dicari, lumer. Karena baja saja lumer, jenazahnya ya lumer. Bagaimana umat Buddha melihat itu? Bagaimana umat Buddha menghadapi itu? Dia akan melihat, ya, akibat karma telah berbuah. Meskipun itu toh tidak mudah untuk memberikan pengertian kepada dirinya. Dia membutuhkan teman, dia membutuhkan kalyana mitra untuk memberitahu, untuk mengingatkan pengertian yang sudah dia mengerti. Tetapi Bante, dia bisa mengerti bahwa ya, Tuhan sudah mengambil anak saya kembali. Ya, saya harus menyerahkan. Dan dia juga tidak. Dia mudah sekali kembali keseimbangannya, kesediaannya tidak berlarut-larut. Silakan. Kalau dia cocok dengan pengertian seperti itu, silakan. Tetapi Buddhis mempunyai pengertian yang berbeda. Karena apa? Karena tidak semua orang cocok dan bisa menggunakan pengertian seperti itu. Saya tidak cocok pengertian seperti itu, tetapi tidak ada alasan bagi saya untuk menghujat, untuk mencela. Karena pengertian seperti itu masih cocok untuk banyak orang yang lain. Saya tidak cocok pengertian seperti itu. Mengapa? Karena saya berpikir, ya sudah dikasih kok diminta lagi. Dimintanya dengan cara yang mengerikan lagi. Hancur dengan pesawatnya. Bagi saya tidak cocok. Hak saya untuk tidak bisa menerima pandangan seperti itu. Sehingga saya memilih Buddhis. Tapi kalau yang lain menerima pandangan seperti itu dan cocok, saya tidak mempunyai hak untuk melarang. Toleransi Buddhis kan di situ. Tidak ada perintah di dalam kitab suci untuk menarik umat beragama lain menjadi Buddhis. Convert itu mempengaruhi dia menjadi Buddhis. Tidak ada perintah. Tersirat, apalagi tersurat, tidak ada sama sekali. Sang Buddha hanya mengatakan ada yang baik, sampaikanlah pada yang lain supaya yang lain mengerti. Karena kalau itu dilakukan akan membawa kemajuan. Ada yang tidak baik, sampaikanlah pada yang lain supaya berhati-hati. Karena kalau mereka melakukan yang tidak baik itu, mereka akan mengalami kehancuran. Hanya itu tugas kami para biku. Contribute, memberikan kontribusi kepada masyarakat, tapi tidak convert. Tidak ada perintah untuk convert, tetapi ada kewajiban untuk contribute.
memberikan kontribusi hal-hal yang baik. Kalau Anda cocok, silahkan Anda pakai. Anda tidak cocok, tinggalkan. Mendengar uraian saya tidak ada kewajiban untuk mengikuti seluruhnya. Sebagian silahkan. Tidak sama sekali juga tidak apa-apa. Saya masih ingat pada waktu ada tragedi di Terowongan Mina. Saudara-saudara kita naik haji, kemudian terjadi peristiwa di Terowongan Mina. Demikian juga saudara-saudara yang menunaikan jemaah haji yang lain, ada berapa ratus mungkin atau berapa ribu itu yang meninggal. Kemudian salah satu koran menulis, ya, kita harus menerima kejadian itu memang sudah dikehendaki dari atas sana, dikehendaki oleh Tuhan. Terimalah dengan ketenangan, dengan kewajaran. Saya ingat sekali paginya ada koran yang terbit kembali, kalau tidak Suara Merdeka KR, menulis komentar saudara MH Ainun Najib. Jangan menggunakan topeng kehendak Tuhan untuk menutupi kelemahan manusia. Bukankah para penyelenggara, bukankah mereka-mereka yang mengurus di Arab di sana, di Mina di sana, lalai, lengah, ceroboh, sehingga terjadi bencana seperti itu. Ya, mengapa kelalaian itu, kelengahan itu ditutupi dengan kehendak Tuhan? Terimalah. Ya, dia tidak bisa menerima hal itu dengan ungkapan seperti itu. Tidak apa-apa, silahkan. Tetapi ada yang mendapat manfaat dengan menerima bahwa yang semua yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Tidak timbul penasaran, tidak timbul marah. Dia cocok dengan pengertian seperti itu. Silahkan. Masing-masing mempunyai alasan untuk menerima pengertian yang tidak sama. Oleh karena itu, Karen Armstrong mengatakan, dalam sejarah perkembangan orang beriman kepada Tuhan, keimanan itu juga akan berkembang. Di sini disebutkan pengertian tentang Tuhan tidak begitu saja jatuh dari langit. Pengertian itu juga memperhatikan konteks di mana pengertian itu berkembang, di mana keimanan itu berkembang. Bagaimana masyarakat yang menerima pengertian itu. Dan masyarakat di abad ke-21 ini amat berbeda dengan masyarakat beberapa abad yang lalu. Jadi itulah pandangan saya. Masyarakat bisa memilih dengan agama yang banyak ini. Sehingga mana yang cocok, dia bisa memilih apa yang sesuai dengan selera dia. Ada satu orang yang anaknya sekolah di tempat lain, kemudian dia pulang. Dia tanya kepada orang tuanya, "Pak, katanya setan itu jahat. Kita tidak boleh dekat-dekat dengan setan. Kita harus mengutuk setan itu." Saya berpikir, ibu bapak, ya mungkin sekali lagi cara itu berguna, cocok bagi yang lain. Tapi bagi saya berpikir, apakah cara mendidik yang baik? Karena sejak anak-anak kita sudah diberikan musuh yang permanen. Timbul kebencian yang hebat sekali. Karena setan itu selalu jahat dan tidak pernah habis. Saya setuju. Tetapi kalau setan itu diganti dengan kejahatan, yang kita tidak senang, yang kita musuhi, yang kita harus berantas adalah perilaku yang jahat. Tapi bukan kejahatan sebagai mitos. Di mana kejahatan itu? Ya semuanya, termasuk di dalam dirimu juga.
Kamu harus memerangi kejahatan itu, harus stop kejahatan itu, supaya hidupmu bermanfaat bagi dirimu dan bagi yang lain. Tapi tidak melempar kejahatan itu kepada satu mitos. Dan sejak anak-anak kita sudah memberikan kebencian, memberikan musuh abadi kepada dia, menanamkan kebencian kepada dia. Itu akan berbeda kalau setan itu diterjemahkan sebagai kejahatan. Hadapilah kejahatan di dalam dirimu dengan sungguh-sungguh, dengan kewaspadaan. Hadapilah kejahatan yang ada pada orang-orang lain dengan kasih sayang, bukan dengan kebencian. Mereka yang berpikiran jahat, berkata-kata jahat, berbuat jahat, bukankah mereka itu sedang sakit? Menurut psikologi, mereka yang jahat itu mereka-mereka yang jiwanya sedang sakit. Bukankah kamu seharusnya menaruh cinta kasih kepada mereka, bukan kebencian? Kalau ibu bapak melihat teman-teman ibu yang tergeletak di rumah sakit, yang sakit, kasihan. Ibu bapak ingin memberikan obat, menolong karena sahabatnya. Kita menganggap semua makhluk sahabat kita. Kalau mereka berbuat jahat, mereka juga orang yang sakit. Bukan sakit fisiknya, tapi sakit mentalnya. Mengapa kita harus membenci? Bukankah kita harus kasih sayang? Apa yang bisa saya lakukan supaya kejahatan dia itu stop? Supaya kejahatan dia itu bisa berkurang, supaya dia bisa berhenti berbuat jahat. Saya kasihan melihat dia, karena nanti akibat penderitaan akan luar biasa kepada dia. Bukan kebencian, bukan ingin menghancurkan, bukan ingin melenyapkan, tetapi dengan kasih sayang ingin memperbaiki dia. Bagi saya pandangan seperti itu lebih cocok. Bukan menaruh dan menanamkan kebencian kepada setan sebagai musuh permanen. Sang Buddha mengatakan, ajaran yang kuajarkan ini akan bermanfaat kalau engkau praktek. Kalau ibu bapak hanya senang mendengarkan ajaran agama Buddha, wah agama Buddha memang masuk akal. Logika itu saya sangat memuji agama Buddha, hebat sekali. Saya berpikir apa gunanya? Kalau ibu bapak memahami, mengagumi agama Buddha, mengimani agama Buddha, tetapi tidak ada perubahan di dalam perilaku, tidak ada perubahan di dalam sikap, tidak ada perubahan di dalam cara berpikir, tetapi mengagumi sekali, iya, sebetulnya ibu bapak tidak beriman, hanya pengagum saja. Pengagum agama Buddha, pengagum hukum karma, bukan penganut hukum karma. Kalau ibu bapak menjadi penganut hukum karma, konsisten. Saya mengimani hukum karma. Saya harus menghentikan hal-hal yang tidak baik, mengurangi hal-hal yang tidak baik, menambah hal-hal yang baik. Karena kebaikan ini akan bermanfaat untuk masyarakat dan untuk saya. Kalau Anda cocok, kalau Anda setuju dengan faham, dengan pengertian hukum karma, tapi tidak ada perubahan di dalam perilaku ibu bapak saudara, bukan mengimani, hanya mengagumi. Bukan penganut, pengagum. Ya, termasuk penggembira segala macam. Ya. Oleh karena itu di dalam satu buklet kecil, transkrip dari khotbah saya di Mundilan, saya sebutkan, Buddhis menghargai semua pandangan, apapun. Keimanan kepada Tuhan menurut monoteistik atau panteistik seperti Hindu dan sebagainya. Kalau bisa mengubah perilaku seseorang, mengurangi kejahatan seseorang, membuat seseorang senang beramal, senang berbuat baik, oh kita hormat, sangat hormat. Meskipun ajaran itu tidak cocok dengan ajaran saya, dengan ajaran yang saya anut. Tidak ada alasan bagi kita untuk tinggalkan itu, buang itu, jelek itu, ngawur itu, tidak ada alasan. Kalau ajaran itu bisa membuat seseorang stop kejahatan, hentikan hal-hal yang tidak baik, memacu dia, mendorong dia untuk menambah kebaikan, untuk menjadi orang baik, mengubah perilakunya yang jelek, sekarang dia menjadi lebih baik, mengapa dikatakan tidak baik?
bagus. Persoalan mencapai kesucian, kebebasan ini adalah masalah yang lain lagi. Persoalan Anda tidak cocok adalah persoalan Anda. Silahkan Anda mengimani apa yang Anda cocok, tapi jangan menghujat yang diimani oleh orang lain. Karena yang diimani oleh orang lain itu juga berguna bagi mereka, meskipun tidak cocok bagi saudara. Karena itu kita tidak pernah pengkhotbah Buddhis dan sebagainya, umat Buddha juga tergelincir menganggap yang lain itu tidak benar, yang menganggap yang lain itu sesat. Tidak pernah tergelincir kalimat itu. Karena itu pun juga berguna bagi mereka. Selama bisa mencegah mereka tidak berbuat jahat, mendorong mereka banyak melakukan amal kebajikan, mengapa tidak? Bukankah itu sesuatu yang berguna juga? Persoalan tidak cocok dengan saudara, itu urusan saudara. Tetapi Bante, kalau orang kemudian mengerti ketuhanan dalam agama Buddha, belajar agama Buddha, kok rendah hatinya hilang tetapi kesombongannya tambah. Lah ini kecongkaannya bertambah. Ini umat Buddha setengah mateng. Dimakan tidak enak, dibuang sayang. Sang Buddha sendiri juga mengatakan, kalau engkau mempelajari Dhamma persis seperti memegang ular. Kalau engkau salah memegangnya, Dhamma atau ajaranku ini akan melukai engkau sendiri. Kalau kita memegang ular harus memegang kepalanya. Kalau Anda belajar memegang ular, memegang ekornya atau memegang buntutnya atau memegang badannya, kepalanya akan mematuk kita. Salah satu contoh Dhamma, agama Buddha mengajarkan 4 sikap mental yang harus dikembangkan. Persahabatan, cinta kasih. Dari cinta kasih itu timbul keinginan menolong kepada semua makhluk tanpa kecuali. Dan kalau mereka yang kita tolong itu berhasil, atau sahabat-sahabat kita maju, kita simpati, ikut berbahagia, tidak iri hati. Tetapi kalau pertolongan kita tidak berhasil, kemudian kita harus seimbang. Akibat karma dia memang berat. Tetapi pengertian keseimbangan harus muncul terakhir. Yang pertama, kita harus menjalin rasa persahabatan dengan semua makhluk, siapapun. Termasuk yang dikatakan kafir, ateis, orang jahat, pencoleng, semuanya. Kita berusaha untuk bersahabat dengan makhluk-makhluk. Kalau mereka kesulitan, mereka sengsara, timbul keinginan untuk menolong. Kalau mereka tertolong, kita ikut bahagia. Kalau tidak tertolong, kita tidak marah. Kita tidak merasa bersalah. Apa yang saya sudah lakukan, saya sudah lakukan. Menolong, membantu, tapi dia tidak tertolong. Ya, sekarang saya akan UPK, seimbang. Dia memetik karmanya. Tetapi kalau ibu bapak belajar agama Buddha, belajar Dhamma, membalik, UPK-nya muncul dulu, nanti di tengah jalan ada orang tabrak mobil, udah karmanya. Mau apa? Ya wis. Kalau bukan akibat karmanya, tidak ditabrak. Sudah akibat karmanya ditabrak, ya wis. Salah dewe. Saudara akan menjadi dingin, menjadi egois. Tidak ada kasih sayang, tidak ada pertolongan, tidak ada sesuatu yang dilakukan. Karena saudara mempelajari Dhamma, memegang ajaran agama Buddha, sepotong-sepotong, dan ibu bapak memegang potongan yang salah.